bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Timnas Indonesia U19 sukses bungkam Qatar. Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan 2-1 atas Qatar pada laga uji coba perdana yang digelar di Stadion SRC Mladost Čakovec, Kamis 17 September 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemenangan ini menjadi yang perdana diraih Timnas U19 pada pemusatan latihan di Kroasia. Keasikan menyerang, Timnas Indonesia U19 justru dikejutkan gol Qatar pada menit ke-12. Timnas Indonesia U19 mendapatkan hadiah tendangan penalti pada menit ke-17 setelah Muhammad Supriyadi dijatuhkan di kotak terlarang. Brilian Aldama yang menjadi eksekutor sukses melaksanakan tugasnya dengan membobol pojok kiri atas gawang Qatar. Timnas Indonesia U19 akhirnya bisa menambah gol pada menit ke-84 melalui aksi Supriyadi. Berawal dari kesalahan umpan yang dilakukan kiper karena pressing ketat yang dilakukan Timnas Indonesia U19. Beckham Putra berhasil melepaskan umpan silang yang dimaksimalkan Supriyadi menjadi gol. Di sisa waktu, Timnas Indonesia U19 mendapatkan tekanan dari Qatar. Namun, Timnas U19 berhasil menjaga konsentrasi sehingga Qatar kesulitan menembus lini pertahanan. Hingga peluit panjang, tak ada gol tambahan. Man of the match Timnas Indonesia U19 versus Qatar U19, Muhammad Supriyadi. Muhammad Supriyadi layak menyandang status pemain terbaik alias Man of the Match Timnas Indonesia U19 versus Qatar U19. Laga ini dimenangi Garuda Muda dengan skor tipis 2-1. Supriyadi tampil impresif di sisi kiri formasi Timnas Indonesia U19. Dia bisa mencari celah menembus pertahanan lawan yang memilih memainkan tempo lambat. Muhammad Supriyadi tampil bak kesetanan. Bersama Witan Sulaiman, keduanya sangat aktif membuka ruang dan merebut bola dari penguasaan lawan. Seringkali ia dilanggar oleh pemain Qatar U19 yang frustasi karena kelihayan Muhammad Supriyadi. Menang atas Qatar, kemarahan Sinteyong di menit akhir jadi sorotan. Kemenangan Timnas Indonesia U19 di bawah komando Sinteyong atas Qatar dengan skor 2-1 membuat fans Garuda sangat gembira. Padahal Timnas Indonesia U19 sempat tertinggal lebih dahulu dari Qatar pada menit-menit awal, namun bisa melakukan comeback. Ekspresi kemarahan Sinteyong terlihat pada menit akhir babak kedua. Saat itu, Komang Teguh Trisnanda terjatuh di tengah lapangan karena dilanggar oleh pemain Qatar. Namun, Sinteyong tahu kalau Komang Teguh tidak mengalami cedera parah. Sinteyong kemudian kesal hingga berteriak dari pinggir lapangan supaya Komang Teguh cepat bangun dan tidak mengulur-ngulur waktu. Susunan pemain Indonesia U19 versus Qatar U19, komposisi baru di barisan belakang. Dari komposisi yang diturunkan Sinteyong, ada beberapa rotasi yang dilakukan pelatih asal Korea Selatan tersebut, kendati tetap mempertahankan pola 4-4-2. Untuk penjaga gawang, nama Adi Satrio kembali dipercaya tampil sejak menit awal pertandingan. Yang menarik justru komposisi pemain yang berdiri tepat di depan Adi Satrio. Komang Teguh yang di dua laga awal diturunkan sebagai gelandang bertahan, kali ini kembali dipasang sebagai bek tengah. Perubahan juga terjadi di posisi bek sayap di mana Arhan Rifai kembali dipasang sebagai bek kiri setelah di laga kontra Arab Saudi dipasang sebagai bek kanan. Sementara di posisi bek kanan, Bagas Kava untuk pertama kalinya dipasang sebagai starter. Arab Saudi pecat pelatih Damien Hertog. Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengambil tindakan tegas karena serangkaian hasil buruk yang diraih Arab Saudi U19 pada International U19 Friendly Turnamen 2020. SAFF resmi memecat pelatih Damien Hertog setelah Arab Saudi diimbangi Timnas Indonesia U19. Pemecatan itu dilakukan pada Rabu 16 September 2020 atau 4 hari setelah Arab Saudi U19 bermain imbang 3-3 melawan Timnas Indonesia U19. SAFF menilai pelatih Damien Hertog tak memiliki kemampuan untuk menukangi Arab Saudi U19. Sebagai gantinya, SAFF menunjuk pelatih lokal bernama Saleh Al-Mohammadi. Patah tulang rusuk, Kim Kurniawan mungkin absen bela Persib 3 pertandingan.
Kim Jeffrey Kurniawan kemungkinan akan absen membela Persib Bandung sebanyak 3 pertandingan di laga lanjutan Shopee Liga 1 2020. Penyebabnya, ia mengalami patah tulang rusuk. Hal itu ditegaskan dokter tim Persib, Raffi Ghani, saat ditemui di Stadion Persib Kota Bandung, Rabu 16 September 2020 sore. Berita bagusnya, Kim Jeffrey Kurniawan hanya butuh istirahat sampai tulangnya menempel. Hasil MRI memang ada fraktur patah tulang di bagian rusuknya, tetapi karena posisinya bagus, jadi tidak memerlukan reposisi lagi dan tidak perlu ada tindakan apa-apa lagi. Hanya saya minta Kim istirahat supaya tulangnya nempel, jelas Raffi. Pemain timnas U19 merapat ke Persib Bandung. Persib Bandung segera mendapatkan satu pemain baru untuk lanjutan Shopee Liga 1 2020. Bocorannya, ia adalah pemain tim nasional U19 Indonesia. Saat ini Persib punya komposisi 30 pemain termasuk diantaranya 5 pemain U20. Sementara satu pemain masih ditunggu kepulangannya dari Kroasia tempat timnas U19 menjalani pemusatan latihan. Pemain ini akan segera menaikkan kontrak setelah menjejakkan kaki di tanah air, namun kesepakatan lisan sudah terjalin. Kami masih mempunyai satu pemain lagi yang belum dikontrak. Pemain timnas U19, dia sudah menjalin kesepakatan dengan kami dan masih ada Beckham. Saya belum bisa katakan namanya karena belum dikontrak, tetapi dia sudah ada dalam daftar belanja kami, tutur Robert. Arema FC perkenalkan Carlos Oliveira sebagai pelatih baru. Arema FC sudah memiliki pelatih baru. Ia adalah Carlos Oliveira yang resmi diperkenalkan sebagai pelatih anyar Arema FC pada hari Kamis 17 September 2020. Carlos diperkenalkan oleh manajemen Arema FC kepada media melalui meeting Zoom pada hari ini. Carlos yang didampingi General Manager Arema FC, Rudi Widodo, mengatakan bahwa dirinya bertekad membawa Singoedan jadi lebih oke lagi. Dalam sesi yang sama, General Manager Arema FC Rudi Widodo menambahkan bahwa timnya batal menghadapi Partapura dalam laga uji coba hari Jumat 18 September. Manajemen lebih memilih Carlos agar mengenal tim terlebih dahulu dengan latihan sore nanti. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.